Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu Seli. Selamat pagi, Bapak. Iya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, alhamdulillah kalau sehat. Nah, izin saya ke sini untuk melakukan pendampingan individu. Lalu apa itu pendampingan individu? Seperti yang saya jelaskan di awal ya, di beberapa minggu yang lalu, kalau pendampingan individu ini sebenarnya untuk memantau dan coaching serta mentoring sejauh apa aksi nyata ibu, pemahaman ibu terkait. Kalau sekarang kan baru 1 bulan, berarti 2 modul ya, 1.1 dan 1.2. Jadi kita sharing aja ya, sejauh mana pemahaman ibu terkait modul 1.2 tentang filosofikanya Dewantara, lalu 1.1 tentang nilai dan peran guru penggerak, serta kita juga merefleksikan yang di lokal terkait kekhawatiran dan harapan, terus posisi ibu ya, posisi yang pernah kita tempelkan di post-it, dan penerapan aksi nyata serta portofolio digital itu menjadi fokus pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum itu saya sebenarnya sudah melihat pekerjaan Bu Seli, tugas-tugas Bu Seli yang dikerjakan dari mulai modul 1.1 sampai 1.2. Ya kalau 1.2 kan sudah masuk ke selesai ya, sudah selesai, sudah sampai aksi nyata. Nah, minggu nanti mungkin 1.3. Nah, untuk jurnal pemantauan sudah saya lihat, sudah saya berikan juga, sudah saya rangkum lah apa yang ibu sampaikan. Dan yang menarik itu ketika memang ibu itu selalu di forum diskusi ya, saya lihat selalu yang menjadi yang pertama membuat di forum diskusi. Nah, itu sesuai urutannya ya. Kalau yang pertama itu yang paling atas, itu yang setelahnya yang di bawah gitu ya, makin bawah. Nah, alhamdulillah semangat banget sepertinya untuk mengerjakan tugas-tugas di PGP ini, program guru penggerak ini. Nah, untuk pertanyaan, mengawali pertanyaan di sesi ini, kira-kira kan tadi Bu Seli berbicara bahwa di sekolah Cipta Harja ini, SDN Cipta Harja ini baru 2 tahunnya ya, baru 2 tahun. Tentu kalau baru 2 tahun kan masih sedikit mungkin ada adaptasinya ya, tidak seperti yang sudah lama gitu. Nah, berkaitan dengan itu, apakah ekosistem sekolah ini mendukung ketika Bu Seli ikut seleksi guru penggerak dan menjalani pembelajaran guru penggerak, atau seperti apa? Bisa diceritakan? Iya, alhamdulillah ya Pak, ekosistem sekolah di sini seperti kepala sekolah saya, guru-guru senior, yang lain juga ikut mendukung, karena mungkin bagi mereka di sini baru saya ikutan guru penggerak. Mereka juga memiliki harapan-harapan yang tentunya untuk nantinya akan mengembangkan sekolah ini untuk memajukan setidaknya dan membuat program-program yang lebih baik lagi untuk ke depan. Ya, mungkin adanya guru penggerak itu kan mendorong juga ya, sebagai aset juga mungkin di Bu Seli di sini aset unggulan di sini karena kan adanya guru penggerak akan menambah hasanah di SD ini, di sekolah ini, terus menjadi nilai plus mungkin kalau akreditasi, karena ada yang memang menerapkan guru penggerak. Izin Bu Seli, untuk sekolah ini penerapan apakah udah mengadopsi kurikulum Merdeka atau gimana? Nah, kebetulan kemarin Bapak Endang Sukanda selaku kepala sekolah sudah rapat dengan para pengawas yang tadinya katanya kurikulum Merdeka di sini kan udah kelas 1, 2, 4 sama 5. Yang kelas 3 sama 6 belum. Kemarin katanya sempat rancu, gimana kalau misalkan semuanya diformalkan. Tapi ternyata tidak bisa. Jadi di sini ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Oke, jadi ada 2. Jadi untuk kelas 1, 2, 4, 5 itu kurikulum Merdeka, dan 3, 6 Kurtilas. Oke, berarti ada yang kebagian project ya, ada yang bagian project, ada yang pembelajaran biasa kurikulum 2013. Kebetulan saya juga Pak untuk Kurmar baru sekarang di Kurmar kelas 2. Kemarin kan masih Kurtilas, makanya sekarang masih mengawang-awang dan mencari-cari informasi terkait Kurmar. Jadi adanya guru penggerak itu berarti menambah pengetahuan ibu ya? Menambah pengetahuan ibu, karena
wali kelas mungkin ya kalau Iya, dari wali itu kelas, ya wali Pak. kelas. Wali kelas kan semua pelajaran Iya. di SD harus bisa. Berbeda dengan guru SMP, SMA mungkin hanya salah satu pelajaran saja yang diampu. Kalau guru kelas kan di SD semua pelajaran, semua hal dari apapun itu kita harus mampu, Iya. Pak. Kecuali olahraga, PAI dan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Tapi namanya. di sini belum ada guru bahasa belum Inggris. bahasa Inggris berarti olahraga kecuali olahraga Olahraga dan dan PAI gitu. Meskipun saya rasa Bu Shelly bisa berolahraga ya. Saya suka senam. Nah, ini itu pertanyaan pembuka lah sekaligus mencair suasana. Kalau saya simpulkan memang ekosistemnya mendukung. Saya juga lihat bapaknya semangat sekali ketika loka ya. Semangat dalam hal datang kan tidak semua kepala sekolah yang menyempatkan hadir ya. Hanya beberapa kepala sekolah yang memang mendukung, itu bukti dukungan. Terus kan ada rekomendasi juga ya ketika di awal, rekomendasi kepala sekolah ketika daftar CGP. Direkomendasikan. Pertamanya saya yang bilang ke Bapak, ke Lalu? Bapak Endang, Pak, saya mau mengikuti program CGP dan alhamdulillah Bapak benar-benar mendukung. Ayo Neng, mumpung masih muda, masih sehat, ikutin jenjang karir juga. Kan Neng katanya pengen jadi pengawas, ya saya pengen jadi pengawas. Mudah-mudahan jadi doa juga Pak, biar jadi acuan juga biar saya bisa sampai ke titik itu. Amin lah ya, kita berproses, berarti sekarang kita berproses di guru penggerak, nanti mungkin setelah ini ikut misalkan PPG dan lain-lain, nanti berproses menuju sana. Nah itu untuk pertanyaan tadi pembuka, Bu Shelly mampu memaparkan dengan baik terkait ekosistem sekolah. Terus nih kita ke yang hasil dari loka orientasi ya, yang tadi ke harapan dan kekhawatiran. Tentu terlebih kan Bu Shelly semangat, tapi kan tadi di awal di belakang layar asalnya kalau dalam bahasa Sunda itu mandeg bayung ya. Iya, Mandeg betul. bayung pasti itu kan berasal dari kekhawatiran. Nah, kekhawatiran apa yang Bu Shelly rasakan sebelum guru penggerak ini dimulai dan yang Bu Shelly tempelkan di post-it waktu loka karya? Yang waktu saya tempelkan di post-it itu yang pertama waktu ya Pak, dan tugas yang dudet itu yang saya tulis. Pertama masalah waktu. CGP menurut saya di awal itu sangat menyeramkan ya Pak. Kenapa menyeramkan? Karena katanya tugasnya banyak, lalu sering zoom. Banyaklah yang bilang, saya juga kan sempat nanya-nanya ke teman-teman yang ikut CGP sebelumnya, waktunya gimana nih nanti saya ngaturnya. Pertama kan saya guru kelas, nanti takutnya ada yang ditinggalkan, terus nanti zoom nih di jam segini, aduh gimana cara mengatur waktunya, terus mengatur waktu bersama keluarga juga gimana, yang tadinya libur biasa liburan atau pergi, nanti ini harus di rumah zoom gitu mengerjakan tugas. Karena kan waktu pas mau loka karya orientasi diberikan jadwal ya Pak Ya. jadwal yang hitam katanya itu semuanya. Saya kan lihat juga, waduh ini dari bulan Juni sampai Desember kita benar-benar padat merayap gitu. Itu sempat kaget juga Pak gimana, tapi alhamdulillah setelah terlewati mode 1.1, 1.2, alhamdulillah Pak tidak semenyeramkan itu. Yang terpenting sih bagaimana kita bisa mengalokasikan waktu dengan baik, yang dimana ada jam-jam yang memang tidak digunakan, kita gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi jangan ditumpuk. Kalau udah beres nih pembelajaran, selagi ada waktu luang kita kerjakan dulu semampunya. Misalkan besoknya ada lagi nih, kita kerjakan lagi. Jadi beres sebelum waktunya, alhamdulillah pas waktunya tinggal dikumpulkan. Ya, tinggal direvisi dikit-dikit Iya, ya. dikit-dikit. Tinggal revisi dikit-dikit. Nah, berarti kekhawatiran yang semula Ibu pikirkan, yang semula berkecamuk di kepala, ternyata tidak terbukti ya. Tidak terbukti dengan tadi ada tipsnya dari Bu Shelly ini, bahwa manajemen waktu yang terpenting ya. Jadi apakah mengganggu mengajar? Enggak, alhamdulillah. Zoom? Enggak, karena Zoom di jam 1, kan jam 12 tuh udah pulangnya jam 12 lebih. Saya izin kadang ke Bapak kalau misalkan ada rapat, seperti kemarin ada Zoom tuh, ruang kolaborasi, mau presentasi apa, Ruko 2, saya izin ke Bapak Kepala Sekolah, jam 12 saya izin, karena akan melaksanakan Ruko. Jadi saya langsung pulang, siap-siap untuk ruang kolaborasi. Dan Kepala Sekolah dan guru-guru lain juga sangat mengerti akan situasi yang sedang saya hadapi.
Oke, jadi tadi support system dari sekolah juga Sangat baik. memang baik karena Bu Seli juga mengkomunikasikannya dengan baik terkait tugas-tugas, Zoom dan lain-lain. Jadi disimpulkan kan tidak mengganggu sekolah karena dikerjakan di luar Jam tugas pelajaran. mengajar. Lalu untuk tugas-tugasnya, Tugas-tugas saya suka pagi-pagi Pak. Suka subuh saya ngerjain Subuh. tugas, kalau nggak subuh pas pulang sekolah tidak ada, misalkan nih tidak ada Zoom, saya benar-benar sudah selesai apapun itu saya kerjakan sedikit-sedikit. Jadi benar-benar di waktu luang, saya mencari waktu luang. oke, jadi tugasnya selesai, kewajiban guru selesai, Rumah tangga kewajiban aman. rumah tangga aman, tidak ada komplain dari suami, ada komplain. Alhamdulillah. Si Tidak. ibu mah tara, ayo wae atau sibuk di Enggak, Pak. laptop wae. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memprioritaskan dulu kewajiban saya di rumah. Pertama ya mengurus anak dulu. Itu juga Pak, alhamdulillah ya, suami dan orang tua sangat mendukung saya mengikuti diklat ini. Kan ada nih kayak kemarin pas mau loka, Ya, kan saya berangkat subuh ya Pak. Kan di sana sudah jam 7 harus sudah ada di sana. ya. Otomatis saya harus berkoordinasi dengan suami dan orang tua, bagaimana nih, suami kan mengantarkan saya sementara anak nih masih kecil, gimana saya titipkan dulu ke orang tua, saya kasih pemahaman, penjelasan bahwa saya sedang mengikuti kegiatan di kelas. Dan Berarti mereka kalau loka jam 7 di Lembang, jam berangkat dari sini jam berapa? kemarin jam 6. Karena masih cukup sejam. Cukup pakai mobil atau Kalau kemarin saya ikut Bu Ana. mana berarti Pak, nggak pakai iya. mobil. Oke, jadi cukup ternyata 1 jam. Jadi untuk sejauh ini tidak ada kendala yang signifikan ya. Tidak ada. Jadi kekhawatirannya tidak terjadi. Nah, di kekhawatiran tentunya ada harapan ya. Bu Seli kan namanya manusia kan punya harapan ya, Impian punya ya, harapan, punya impian. Nah, harapan apa sih yang Bu Seli inginkan dari program guru penggerak ini? Untuk harapan mungkin saya ingin memberikan impact atau imbas yang baik untuk sekolah yang sedang saya di sini Ya. gitu ya Pak. Imbas yang baik itu kan kemarin juga saya belajar di modul 1.1 tentang berpihak pada murid. Saya ingin merefleksikan, mengimbaskan kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah yang ada di ekosistem sekolah lah khususnya, untuk lebih memperhatikan lagi peserta didik. Jangan melihat hanya di kognitifnya saja, mungkin kita bisa mencari mengantisipasi hal lain dengan minat bakat siswanya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi ingin bahwa pembelajarannya itu holistik ya. Iya. Tidak hanya yang pintar mah yang ini, Iya. yang pintar mah yang pintar matematika gitu. Jadi sesuai dengan minat dan bakatnya itu dalam harapan Ibu. Jadi harapannya ingin pembelajaran itu berpihak kepada murid-muridnya kalau disimpulkan mah. Nah, terus sejauh ini harapan itu terlaksana atau seperti apa, Bu? Untuk sekarang mungkin masih proses ya Pak. Sekarang juga kan di tahun ajaran baru, kepala sekolah dan tim bendahara, tim takola ya, tata kelola BOS itu kan sedang membuat kurikulum baru, kurikulum sekolah. KWSP lah Ya, ya. KWSP. Nah, saya kemarin di rapat ya memberikan sedikitnya arahan dari ilmu yang saya dapatkan di CGP ini. Alhamdulillah Pak, kita berkoordinasi, kita berkolaborasi, saling memberikan saran, dan terciptalah gitu sekarang lagi membuat program yang kedepannya yang bisa lebih memajukan sekolah kita. Nanti itu berkaitan dengan aksi nyata yang Ibu buat, sebenarnya beririsan ya, beririsan dengan aksi nyata, terus peran guru penggerak dan lain-lain. Berarti harapannya nanti akan, karena kan dulu itu pembelajaran daring dulu ya, daring, jadi tidak melibatkan siswa mungkin ya, karena siswanya belum hadir di sekolah karena masih libur. Nah, mungkin nanti bisa terlaksana apa aksi nyata yang sudah, karena sebenarnya guru penggerak ini mungkin Bu Seli pernah teori-teorinya pernah dilaksanakan, hanya tidak di-labeling mungkin ya, Iya. berpihak pada siswa dan lain-lain. Jadi kemarin tuh mungkin banyak yang dilakukan, tapi kan saya sendiri pun baru mengetahui ya, di modul 1.1 ada berpihak pada murid, ada inovatif, ada kolaboratif. Nah, mungkin kita belum tahu nih inti-intinya ini. Jadi untuk sekarang mungkin lebih di Ya, lebih, jadi kita teorinya punya mungkin ya, teorinya kita punya.
oh berpihak pada murid itu kita harus menggali minatnya. Kan minat bakat siswa itu nanti ada Pak, biasanya di Januari FL2SM itu kan bisa Pak, dari misalkan menggambar si anak ini teh kognitifnya kurang matematika, tapi dari segi menggambar kok bisa, itu kan kita bisa arahkan. Jadi sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara yang menuntun gitu ya, menuntun. sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita balik lagi nih ke dukungan. Kan tadi kalau tadi dibahas dukungan kepala sekolah sudah luar biasa ya, dengan merekomendasikan ibu, terus tadi dengan hadirnya kepala juga kan, bukti dukungan, baik hadir di sini, terus hadir di loka orientasi itu termasuk dukungan. Terus rekan-rekan kerja nih ya, berkaitan rekan-rekan kerja, bukti bahwa apakah rekan kerja mendukung, yang pertama itu, terus bukti dukungannya itu seperti apa? Rekan kerja di sini baik senior semua mungkin ya, untuk saya di sini senior semua berarti. Karena saya di sini paling muda. Ada yang juniornya anak-anak SD. Ya, anak-anak SD. Murid-murid saya mereka itu si junior. Alhamdulillah guru-guru di sini sangat mendukung penuh apapun yang saya kerjakan, lakukan. Mereka memandang positif saya mengikuti diklat ini, dan yang mereka inginkan nanti saya bisa mengimpact ke mereka gitu. Dari mereka yang tidak bisa ini ada ya Pak, saya jelaskan Bu nanti seperti ini, saya membantu gitu Pak. Jadi saling membantu, mereka pun tidak segan untuk menanyakan progresnya, Bu saya udah sampai mana, Bu saya kemarin bagaimana, Loka ngapain aja gitu. Jadi mereka kepo tapi yang baik gitu. Ya, kita saling memberikan saran dan masukan, mereka juga tidak sungkan untuk memberikan bantuan Pak. Bantuan moralnya, misalkan seperti tadi aja kita mau pendampingan, Bu saya ada yang perlu saya bantu, ada yang seperti itu. Tidak Pak, sudah selesai, alhamdulillah saya sudah persiapkan dengan baik. Apabila nanti dirasa membutuhkan, saya pasti calling Bapak. Itu seperti itu. Tadi itu bukti dukungannya, jadi tidak hanya support secara moral, tapi memang mengajukan bantuan. Terus nah berkaitan tadi yang menarik nih kan, di sini jumlah gurunya berapa Bu? 15 itu udah bersama kepala sekolah, berarti 14. Dan TU 14 itu kan 15 sudah bersama kepala sekolah. Berarti bukan TU perpustakaan sama penjaga sekolah, berarti 12. 12 berarti gurunya 12. Berarti masing-masing tingkat 2 kelas. Iya. Masing-masing jumlahnya per kelas berapa? Rata-rata aja hampir rata-ratanya 30-an. 30-an emang. Ada yang lebih juga ya. Oke, berarti ada yang gimana? Emang ada rombelnya? Ada. Atau kelas siang? Ada. Nah, di sini kan kebetulan kita kekurangan rombel ya, Pak. Ya. Seperti kelas 1 dan kelas 2 kita tidak punya kelas 2, kan harusnya 2 nih. Kelas 1 AB, kelas 2 AB. Kita gunakan ruangan yang ada dengan meminimalisirnya, di jadwalkan pagi siang. Tapi jadwalnya itu nggak terus yang A pagi, yang B siang, kita rolling supaya tidak bosan anak-anaknya. Siang terus kan tundung mungkin anak-anak kita juga memberi masukan kepada orang tua, kan kadang orang tua ada yang ini ya Pak, ibu meni siang mah budak abi kieu sok aya anu. Tapi saya dilihat di sini nggak ada yang mendampingi siswanya ya. Pagi-pagi. Tadi kan ini kan masih masa orientasi ya. Yeah. Ada orang tua kelas 1 yang mendampingi, tapi kita sudah berdiskusi bahwa orang tua tidak boleh masuk ke dalam. Tidak masuk kelas. Oke. Yeah. Itu kan hal yang bagus juga ya. Yeah. Melatih kemandirian anak juga. Saya lihat biasanya kan banyak yang kantor gitu ya. Ya di sini kebetulan kelas 1, kelas 2, kelas 3 atas bawah, yang bawah kelas tinggi, belah sini juga kelas tinggi. Kan Bu Seri mengajar kelas rendah berarti ya? Kalau di SD kan ada kelas tinggi, kelas rendah, mungkin dari mulai kelas 4 ya? Iya. Kelas tinggi itu? 1, 2, 3 rendah, 4, 5, 6 tinggi. Nah, terus kenapa apakah ini dipilihkan kelasnya atau oleh manajemen sekolah atau memang kemauan Ibu? Maksudnya saya mengajar di kelas tersebut atau ruangannya? Di kelas tersebut kelas rendah. Ya, kalau kemarin karena saya mengikuti program ini ya, saya berdiskusi dengan Bapak, mungkin waktunya saya kan agak terbatas mungkin ya Pak. Jadi saya kemarin meminta untuk di kelas 2 lagi. Tahun kemarin saya di kelas 2, dan tahun ini juga Bapak mempercayakan lagi saya untuk di kelas 2. Bapak memberikan kebebasan kemarin, untuk tahun ini ya Pak, memberikan kebebasan untuk kita memilih kelas. Kalau tahun sebelumnya sudah diplot. Oke, berarti itu bentuk dukungan juga ya? Karena mungkin kalau kelas 2 pulangnya jam berapa?
Kebetulan kan kita pagi siang ya Pak sampai jam 9.30-an. Oh, udah beda Pagi. dari mulai jam 7. Nah di sini Pak saya di kelas 2 juga ada program Pak. Programnya itu les membaca, calistung lah. Oke. Nah, kan kebetulan misalkan nih saya masuk pagi, masuk jam 7.30, tapi kan saya berkoordinasi dengan orang tua jam 7.15 sudah di sekolah. Kita belajar sampai jam 9.30 kan masih pagi nih Pak. Saya ngapain, nggak ada kerjaan selain mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Saya selipkan selama 1 jam untuk les di luar kelas, yaitu di perpustakaan. Itu Mas sesuai dengan keinginan mungkin inisiatif Ibu ya? Iya, karena kan kelas 2 Pak, nggak semua juga ada yang sudah bisa membaca, ada yang dirasa kurang. Nah di situ saya selipkan tes baca, tapi berbarengan dengan pelajaran yang sedang dikerjakan di kelas gitu. Misalkan sekarang pelajarannya ini matematika tentang pengurangan. Si anak ini tuh kurang gitu pengurangannya, masih harus perlu bahas lagi. Dan untuk penguatannya kita di les. Oke. Gitu. Apakah itu instruksi dari kepala Tidak. atau memang keinginan Ibu aja? Keinginan Berarti sendiri. murni dari keinginan Ibu berarti ya. Nah, itu mungkin hal plus ya. Karena memang ada beberapa guru yang memang udah ngajar udah lah ya. Iya. Udah beres lah, yang penting kita sudah menuntaskan kewajiban mengajar, tapi mungkin Ibu tadi ada punya inisiatif untuk memberikan les atau tambahan belajar calistung mungkin ya. Oke, itu berkaitan tadi dengan dukungan, terus dengan dukungan kepala, dukungan guru. Ada feedbacknya nggak dari Ibu? Misalnya feedbacknya itu seperti ini. Kan sekarang itu ada PMM nih, Iya. ada RHK, rencana Ya, rancangan kerja dan lain-lain, ada sertifikat kompetensi yang harus dipenuhi, pelatihan mandiri dan lain-lain. Itu kan untuk semua guru, Ya. tidak melihat senior, tidak melihat junior, ya harus melakukan pelatihan itu. Apakah Ibu membantu juga yang senior, misalkan tadi ya. yang keterbatasan Iya. menggunakan aplikasi Canva? Iya betul Pak. Saya kan tahu aplikasi Canva itu baru-baru ya. Pas mengenal PMM tuh harus membuat aksi nyata kan. Mungkin untuk guru senior apalagi yang gaptek IT Pak, gimana nih susah, malah ada juga yang ibaratnya sampai bikinin dong nanti saya kasih uang. Ada loh Pak di sekolah lain yang seperti itu. Tapi saya membantu Pak, membantu dalam artian bukan dikerjakan oleh saya sendiri, tapi saya membantunya, Bu, ini tuh prosesnya seperti ini, sambil saya bantu, sambil saya terangkan. Jadi di mana nantinya si ibu bisa mengerjakan sendiri. Oh, saya udah tahu alurnya, kata Bu Seli seperti ini. Tidak saya bantu, saya kerjakan sampai tuntas, enggak Pak, tapi saya tuntun mungkin Pak guru tersebut agar bisa mengerti proses pengerjaan aksi nyata itu dari PMM masuknya kemana, nanti upload Canva-nya gimana, masuk Google Drive-nya gimana, saya tuntun, saya bimbing. Alhamdulillah sudah berjalan. Berarti itu sebelum Ibu belajar tentang nilai dan peran guru penggerak yang kolaborasi dan Iya. lain-lain, Ibu sudah menerapkan ternyata ya. Iya. Dan itu mungkin karena Ibu membantu yang lain, jadi feedback juga, mereka juga mendukung ya. Karena mungkin hidup kan timbal balik ya, Bu. Iya. Apa yang kita berikan itu yang akan kita dapat. Apa yang kita tanam Itu akan kita tuai. Jadi memang feedbacknya sudah terlihat, meskipun termasuk guru yang baru mungkin kalau 2 tahun mah berarti kemarin kelas 2, sekarang enggak, waktu sebelum kelas 2 saya jadi setengah semester Pak. kelas semester Di kelas 4 langsung dari 4. waktu di Cipatat kan saya kelas 2. Pas pindah ke sini kata si ibunya, "Kan tanggung Bu," kata saya teh. "Nggak bisa Neng, SK udah turun." "Oh ya Neng, pindah." Langsung saya pindah di kelas 4 1 semester. Kan ada guru. Jadi ada kan guru kelas 1 itu 1 orang. Sedangkan kelas 2 orang. Ya harusnya 2 orang guru. Jadi si bapak ini pindah ke kelas 1, saya pindah ke kelas 4. Setengah semester. Kemarin 1 tahun full saya di kelas 2. Nah sekarang masuk lagi pembelajaran. Berarti 422 namanya, sejauh ini 422 formasinya selama Lumayan Pak, saya 2 tahun, 1 tahun setengah formasi. mengikuti pokoknya 2 kali sama aja di sini. Berarti ya sekitar 2 tahun ya Bu ya. Tadi itu kan kita sudah menganalisis tentang kekhawatiran dan harapan Ibu. Ternyata kekhawatirannya tidak terbukti, harapannya sudah akan dilaksanakan karena dulu itu pembelajarannya belum melibatkan siswa karena siswanya masih libur. Kalau sekarang kan siswanya sudah ada, mungkin akan Ibu terapkan nanti. Nah, terkait tadi ini masuk ke
ke tindak lanjut dari modul titik 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kan Ibu sudah melakukan aksi nyata. Tentu Ya. aksi nyata itu berasal dari perubahan-perubahan yang Ibu lakukan. Nah, bentuk perubahan yang Ibu lakukan seperti apa? Untuk kemarin kan sudah belajar modul 1.2 ya tentang Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah saya sudah mulai mengeksplor anak-anak ya Pak, mengeksplor mereka terutama di minat bakatnya, digali lagi si anak ini bagaimana, si anak ini bagaimana, karena kan karakter anak itu berbeda-beda ya, minatnya berbeda, ada yang suka menyanyi, ada yang suka olahraga, ada yang banyak lah Pak, maksudnya seperti itu. Saya mengeksplor mereka juga, terus saya mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran Pak, yang tadinya tidak menggunakan IT mungkin saya sekarang mengaplikasikan menggunakannya di dalam kelas. Seperti kemarin waktu kolaborasi kan kita menggunakan aplikasi Quizzes katanya Pak. Untuk DSD kan gimana ya Pak untuk aplikasi Quizzes, karena kan harus menggunakan handphone Ya. sementara anak SD tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Di sana saya juga banyak belajar gimana nih cara mengatasinya kalau pengen menggunakan aplikasi Quizzes di sekolah. Oh bisa katanya Bu, menggunakan InFocus, jadi memakai HP guru atau Ya. laptop gurunya agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Seperti itu, jadi menggali juga nih Pak, diri saya harus banyak mencari sumber-sumber pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Itu udah diterapkan. Mau akan. Jadi akan diterapkan. Iya. Nah, karena kan tadi ada hal yang berbeda karena libur ya. Iya, karena kan ini baru masuk tahun pelajaran Iya. baru Pak, jadi belum diaplikasikan, tapi Tahun, insya Allah ya, akan tahun diaplikasikan. pelajaran baru dengan ilmu yang baru. Iya. Nanti ada kalau cek sunahnya ada ngabret mungkin ya Bu ya. Iya, ngabret. Ngabret dan tadi melihat potensi-potensi. Tadi kan Ibu berkata bahwa melihat potensi siswa dan lain-lain itu mungkin yang dasar Ibu ingin melakukan perubahan tadi ya. Terus untuk di sini tadi teknisnya apakah menggunakan HP langsung anaknya dengan izin ke orang tua, ataukah memang guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid menggunakan Quizzes ya? Seperti apa Bu untuk teknisnya? Mungkin saya sebagai fasilitator Pak, gimana ya, karena kan nggak ada ibaratnya apa ya, media yang mengundang juga. Kalau InFocus sih ada Ya. di sekolah, jadi kita buat aja semaksimal mungkin gitu, pergunakan yang ada di sekolah. Kita pakai InFocus, nanti saya bikin Quizzesnya, gimana nanti anak-anak misalkan kan penjumlahan nih Pak, atau yang kemarin tuh ular tangga, mencari harta karun katanya bisa. Ini nanti diinfokuskan ke depan, anak-anak bisa dikasih ballpoint ini aja Pak, spidol aja. Nanti si anak bisa mengerjakan ke depan. Misalkan kalau betul nanti saya klik, oh betul. Berarti ada ininya nilai-nilainya juga ada. Nilainya muncul jadi Ya, anak itu cara berkelompok transparan gitu nilainya, Ya. apa yang dikerjakan itu langsung muncul. Ya, seperti itu. Oke, terus nih pertanyaan selanjutnya Bu, kan Ibu melakukan perubahan itu tentu ada dorongan ya, ada saya tuh harus melakukan ini karena ini. Nah, karena ininya itu apa? Alasannya melakukan hal itu apa? Dari berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang di modul 1.1. Ya mungkin dilihat dari sekarang ya Pak, anak-anak sekarang itu budi pekertinya menurut saya kurang. Berbeda dengan halnya zaman saya dulu, ini nyambung lagi nih ke kodrat alam dan kodrat zaman yang ada di Ki Hajar Dewantara. Kodrat zamannya waktu dulu kan siswa itu benar-benar patuh terhadap guru ya. Kalau sekarang kan kadang siswa juga ke guru tuh kayak ke temen, ada gitu Pak. Karena saya kan ada berdasarkan panduannya untuk pertanyaannya. Tadi itu baru penerapan dari perubahan terkait modul 1.1. Tadi kan Bu Selly berkata bahwa ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menggunakan Quizzes ya. Meskipun tadi keterbatasan dalam HP siswa. Nah, tadi itu baru detail pelaksanaannya seperti apa? Diulang. Ya, enggak. Ya, detail pelaksanaannya saya sebagai fasilitator untuk Ya. siswa-siswa saya menggunakan media laptop, InFocus dan HP pribadi ya, dan itu pun menggunakan email pribadi mungkin ya Pak. Kadang kan Quizzes pakai email juga untuk mengirimkan jawaban-jawabannya. Yang banyak ID berarti. Ya, gitu. Oke. Tadi berdasarkan perubahannya berdasarkan tadi ingin anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, terus ingin juga pembelajaran yang menyenangkan, jadi tidak menjemukan. Jadi belajar itu bukan
hal yang ditakuti oleh anak-anak, ada Tidak- anak malas ke sekolah. tidak terus-terusan menuntut menulis Iya. gitu ya. Tapi ada hiburannya kan kalau sambil bermain itu anak-anak suka ya Pak, karena kodrat alamnya anak itu sambil bermain pembelajaran yang menyenangkan juga kan. Kalau kodrat zamannya mungkin mengikuti perkembangan zaman itu dengan menggunakan berbagai media yang sekarang menggunakan apa IT mungkin ya Iya. Pak. Tentu ketika sebelumnya kan Bu Sri pernah melakukan mungkinnya pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk follow up-nya, pertanyaan lanjutannya, apa sih respon siswa ketika Ibu menghadirkan pertanyaan yang menyenangkan? Ya. Respon siswa itu sangat baik ya Pak. Mungkin mereka suatu hal baru yang mereka dapatkan waktu belajar bersama saya. Melihat lagi misalkan nih kemarin, oh saya belajar sama ibu ini mah monoton seperti ini, pas sekarang belajar sama saya, oh ternyata ada permainannya, ada hal barunya seperti menggunakan PowerPoint atau media yang lainnya, media pembelajarannya dibuat semenarik mungkin supaya anak juga memahami materi pembelajaran baik. Iya. Untuk respon siswanya, apakah siswanya senang atau gimana pendapatnya gitu kan? Iya. Siswa itu mengutarakan, oh Bu Iya. ini rame gimana? Ya, kadang ada juga waktu itu permainan yang ditempel di kelas sambil lari gitu ya. Ya. Terus namanya anaknya ke depan Ya. kayak gitu. Itu kan menyenangkan ya Pak. Malah habis jam pelajarannya udah mau habis, anak ibu lagi besok gini lagi ya Bu. Ada hal seperti itu juga gitu Pak yang membuat memotivasi saya. Oh ternyata ini menarik untuk mereka gitu. Karena itu kan diterapkan di kelas rendah gitu ya. Iya. Jadi anaknya tidak kerasa belajarnya. Iya. Beda lagi kalau di kelas tinggi mungkin kita harus menggali lagi Iya. sumber-sumber yang lain, mungkin media-medianya Jadi harus diperbaharui lagi. anaknya tidak kerasa belajarnya karena sambil bermain tadi Iya. ya. Karena anak kelas 2 mungkin lagi Lagi senang-senangnya main gitu ya. Jadi ibu menghadirkan pembelajaran yang memang game based learning lah. Iya. Kalau kata teorinya game based learning. Nah, setelah perubahan yang dilakukan, terus respon siswa, tentu setiap perubahan kan ada hal yang baik ya Bu. Ada hal yang baik yang tercipta dari perubahan tersebut. Terus ada hal yang memang perlu perbaikan. Nah, hal yang baiknya itu apa? Hal yang perlu perbaikannya apa dalam perubahan yang ibu lakukan? Hal yang baiknya mungkin saya sekarang lebih fokus terhadap minat bakat siswa ya Pak. Yang tadinya saya sabodo lah, yang penting mah anak itu lulus KKM, pembelajaran sudah saya berikan, mereka mau seperti apa ya terserah. Yang awalnya saya seperti itu Pak, tapi setelah saya belajar modul 1.1 ini, oh ternyata hal yang saya lakukan itu tidak baik, harus dievaluasi. Jadi saya saya lakukan sedikit demi sedikit. Nah kalau langsung mah ya Pak, dan semua juga perlu prosesnya. Kalau yang perlu diperbaiki mungkin dari media-media pembelajaran juga saya harus mencari media yang lebih menarik lagi, menarik minat bakat siswa lagi, dan juga mencari sumber-sumber belajar lain, tidak memfokuskan terhadap buku pelajaran saja mungkin ya. Mencari sumbernya di internet, bisa di web atau di majalah artikel. Oke. Jika digarisbawahi, mungkin hal yang sudah baik karena ibu memberikan pembelajaran itu secara bertahap. Tidak perubahan yang sporadis ya, langsung berubah gitu, tapi bertahap sesuai dengan minat dan bakat siswa, kodrat alam, kodrat zaman juga. Terus hal yang perlu diperbaiki mungkin tadi ibu katakan bahwa tadi tentang teori-teori terus sumber-sumber lain yang ibu ingin terapkan, dan mungkin CGP ini salah satu menggali teori-teori tersebut dan terstruktur mungkin ya. Nah, terstruktur itu jadi itu menarik sekali ketika ibu sudah punya hal yang memang harus diperbaiki dan sedang memperbaiki. Nah, berkaitan dengan itu tadi kan udah respon siswa, hal yang diperbaiki dan lain-lain. Sekarang itu ke apakah kan di modul itu ada jurnal refleksi ya Bu? Ada yang harus kita tuliskan. Jurnal refleksi ini biasanya dikerjakan ketika satu modul beres, dan satu modul itu kan 2 minggu. Kita sudah 1 bulan, berarti udah 2 modul nih ya, udah 2 modul. Nah, makanya namanya jurnal 2 mingguan, tiap refleksi 2 mingguan. Nah, apakah hal-hal yang tadi, perubahan-perubahan yang tadi ibu tuliskan di modul atau seperti apa? Ya, sudah saya tuliskan, sudah saya tuangkan.
Saya bercerita ya Pak di sana di jurnal refleksi 2 mingguan tentang pengalaman-pengalaman saya yang saya rasakan selama ini. Sudah saya uploadkan di LMS-nya, sudah saya saya simpan juga di Drive, juga di portofolio digital. Nah, mungkin menggali lagi Bu, yang Ibu tuliskan di jurnal 2 mingguan itu apa saja? Yang Ibu tuliskan di sana? Berupa peristiwa-peristiwa yang saya alami, peristiwa seperti apa, siswanya seperti apa gitu, cara penanganannya seperti apa, terus perasaan yang saya rasakan selama mengikuti modul ini bagaimana, menyenangkan, karena sangat menyenangkan bagi saya Pak, kita bisa berkolaborasi dengan rekan kerja mungkin ya, walaupun berbeda satuan pendidikan. Saya kan dari SD, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA, benar-benar bertukar pikirannya teh, benar gitu Pak. Oh gimana Bu kalau misalkan penerapannya seperti ini, kalau di SD, kalau di SMP mungkin seperti ini. Jadi enak gitu Pak, kita memberikan saran, memberikan masukan. Banyak hal-hal baru juga yang saya dapatkan dari mereka, terutama yang tadi mengenai aplikasi Quizizz, karena mungkin di saya belum pernah Pak menggunakan aplikasi itu. Di perubahan-perubahan itu Ibu tuliskan dan sharing-sharing hasil sharing dengan guru yang satu tingkat SD. Kan ada 4 orang ya kalau kelompok kita, mungkin dengan guru yang kelompok lain juga. Karena kan di kelompok yang PP-nya Pak Ratno juga ada yang masuk ke manajemen sekolah, menjadi KS dan lain-lain. Itu juga Ibu serap mungkin ya, dan dituliskan juga di jurnal refleksi 2 mingguan. Nah, mungkin untuk penerapan modul 1.1 dan 1.2 sudah kita gali. Selanjutnya mungkin ke ranah portofolio digital. Kenapa harus ada portofolio digital? Karena zaman sekarang itu sudah zaman digital ya Bu ya. Sesuatu itu kan perlu meninggalkan jejak ya. Meninggalkan jejak yang abadi itu ketika sudah masuk ke ranah digital. Makanya di program guru penggerak yang ini ya, kalau angkatan saya yang angkatan 7 mungkin tidak ditekankan untuk portofolio digital ini. Kalau angkatan Ibu mungkin angkatan 10 didetilkan lagi untuk portofolio digital. Bahkan waktu loka orientasi kan ada panduannya tersendiri ya. Nah, untuk itu saya mengecek nih Bu, terkait media atau platform yang digunakan di portofolio digital. Ibu menggunakan platform apa? Kalau untuk mengedit saya paling di Canva ya Pak. Kalau untuk penguploadan saya di Google Site, sama di YouTube juga, di Drive juga saya jadi ada apa ya, disimpan dulu di Drive, nanti pindah ke Google Site, karena kan Google Site sama YouTube juga nge-link ya Pak, bisa satu perusahaan, ya satu perusahaan gitu lah ibaratnya. Jadi saya di Google Site kita iniin apa sih, linknya kita bagikan, nanti nyambungkan ke YouTube. Di Google Site juga berupa video pembelajaran, terus profil saya sebagai CGP angkatan 11. Mungkin saya belum menuangkan tujuan guru penggeraknya apa gitu. Jadi narasinya belum saya siapkan, tapi untuk tugas-tugas yang sudah saya kerjakan saya sudah upload ke Google Site beserta keterangannya, ini tugas untuk apa, dokumentasi sudah saya uploadkan Pak. Mungkin kurangnya narasi. Jadi kalau di garis bawahi tadi medianya itu Ibu media utamanya menggunakan Google Site ya. Menggunakan Google Site. Lalu di portofolio digital ini komponen apa saja yang dituangkan? Foto-foto kegiatan, ruang kolaborasi, Lokano, Loka Karya Orientasi, ada foto-fotonya, seperti LK yang sudah dikerjakan, saya sudah uploadkan juga. Video-videonya mungkin berupa aksi nyata, jurnal 2 mingguan, tugas yang kelompok yang dari ruang kolaborasi, koneksi antar materi saya sudah uploadkan di sana Pak, berupa video. Nah, mungkin karena saya ingin, tadi kan udah diutarakan ya di Google Site, bisa Ibu tunjukkan mohon maaf? Pak. Ya seperti ini Pak. Bentuknya seperti ini mungkin Bu ya, presentasi atau dalam bentuk apa? Apanya? Penyajian portofolio digital. Dalam bentuk video Pak. Video yang dibuat dari Canva. Iya, video. Foto-foto paling, dokumen-dokumen yang kayak LK saya uploadkan berupa PDF. Bisa HP-nya di sana ya. Iya. Jadi saya sebelumnya sudah melihat Pak
untuk portofolio digitalnya memang tadi sudah sedikit dibahas ya Bu ya di awal ya. Sedikit dibahas sebelum kita tag video. Memang portofolio digitalnya sudah sesuai panduan. Karena untuk angkatan sekarang spesial Pak ada panduan untuk portofolio digital. Jadi tadi sudah dicek beberapa memang sudah sesuai panduan. Sisanya mungkin tadi ongoing ya Bu ya. Sisanya ongoing pelaksanaan karena kan portofolio digital itu rangkaian kegiatan yang memang sudah dilaksanakan dan disimpan ya, disimpan di portofolio digital, bisa dijadikan nanti praktik baik mungkin ya. Bahwa perjalanan guru penggerak itu seperti ini gitu dan timelinenya ini seperti ini. Nah, kita mungkin bertanya ulang ya Bu ya. Sebenarnya ini udah tergali. Hanya agar ada bukti nyatanya dalam bentuk video, saya tanyakan ulang. Tadi kan sudah saya lihat bentuk penyajiannya di Google Site dan merangkum tadi link-link yang sudah dikerjakan, ditautkan, juga video-video ketika foto-foto ketika loka, video demonstrasi kontekstual mungkin ya Bu ya, terus LK ketika loka juga sudah ditampilkan, dan beberapa pembelajaran yang guru penggerak juga sudah tampilkan, termasuk aksi nyata ya, aksi yang sudah di-upload, aksi nyata berapa saja? 1.1 dan 1.2. 1.2. Berarti sudah semua ya, sudah semua di-upload karena memang baru 2 modul karena baru 1 bulan juga. Nah, mungkin pertanyaan yang ini pertanyaan retoris sebenarnya kan sudah ditanyakan sebelumnya. Apakah dalam pembuatan ini Ibu sudah mengikuti panduan atau membaca panduan portofolio digital? Sudah membaca panduan portofolio digital, tapi dalam penuangannya mungkin saya sedikit-sedikit ya Pak, belum dituangkan secara narasinya, tujuan guru penggeraknya apa, kegiatannya diceritakannya belum gitu Pak, baru menguploadkan foto-foto kegiatan dan dokumentasinya saja seperti itu. Lalu selain belajar di panduan, Ibu menggali Google Site ini aplikasiannya di apa? Karena kan ini pelajaran mandiri ya, tidak ada di lokal. Ini hal baru Pak, saya pertamanya apa itu Google Site, saya juga nggak tahu. Saya bertanya-tanya ke teman, oh ini Google Site gimana cara membuatnya gitu, ngedesainnya Bu Cina katanya, saya mah suka bikin undangan digital, gimana gitu ya Pak, kan bener-bener nggak tahu gitu Pak Google Site itu kayak gimana. Di sini saya mengeksplor diri sendiri aja Pak, saya cari di YouTube gimana cara membuatnya, bagaimana cara menautkan link YouTube-nya, cara menghiasnya bagaimana gitu. Saya benar-benar belajar Dan tadi didukung oleh panduan ya, apa yang harus ada dan lain-lain. Ya. Oke. Jadi pelajaran mandirinya, nilai mandirinya memang tertuang di portofolio digital ini. Nah, berhubungan dengan nilai mandiri, tentu guru penggerak itu memiliki nilai dan peran ya Bu ya, sesuai dengan modul 1.2. Nah, ini mungkin pertanyaan karena saya kan menyimak juga di ruang kolaborasi ya, baik ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2, dan elaborasi pemahaman. Ini penguatan lagi Bu. Ibu ini salah satu refleksi juga. Menurut Ibu, kompetensi apa yang sudah dirasa baik dalam diri Ibu dan bisa diceritakan pengaplikasiannya seperti apa? Yang pertama mungkin kolaboratif ya Pak. Iya. Saya suka berkolaborasi dengan rekan. Salah satunya kemarin yang saya sudah ceritakan tadi, waktu ada acara kegiatan PGRI, saya mengajak rekan-rekan saya untuk menampilkan tarian daerah. Seperti itu. Kalau di sekolah mungkin berkolaborasi mengenai bahan ajar, apa yang harus dikerjakan gitu, mengenai media pembelajaran yang baik nih, gimana nih kalau untuk pelajaran ini baiknya seperti apa. Saya berkolaborasi dengan guru-guru dan kepala sekolah juga. Terus inovatif mungkin Pak, saya ingin berinovasi pada saat pembelajaran, bagaimana nih caranya agar pembelajaran ini lebih menyenangkan di dalam kelas, nggak bosen, nggak monoton, nggak anak ngapain lagi ya, nggak sampai seperti itu gitu. Saya harus mencairkan suasana dengan beberapa permainan-permainan yang mungkin dirasa anak itu lebih menyenangkan apabila belajar sambil bermain. Juga satu lagi mungkin mandiri, saya suka mengikuti, nggak suka ya, jarang mengikuti webinar, kayak webinar kebetulan kepala sekolah saya itu aktif Pak di webinar seperti itu. Beliau suka menautkan link webinar di grup sekolah agar guru-guru di sekolah mengikuti kegiatan tersebut yang untuk meningkatkan kompetensi mereka mungkin Pak. Saya juga suka mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi tadi ada 3 ya, ada 3 yang Ibu dirasa sudah baik. Tentu namanya manusia kan tidak ada yang sempurna ya Bu ya.
pasti ada kompetensi yang memang perlu perbaikan. Iya. Nah, kompetensi apa yang ibu dirasa perlu perbaikan dan bagaimana cara ibu memperbaiki kompetensi itu? Mungkin pemimpin pembelajaran. Iya. Saya kalau berbicara di depan banyak orang gitu ya, pemimpin pembelajaran di ruang lingkup sekolah ya Pak, bukan di ruang lingkup kelas. Kalau di ruang lingkup kelas, insya Allah saya sudah mampu lah. Masa guru nggak bisa menjelaskan gitu Pak. Tapi kalau untuk di ruang lingkup sekolah, mungkin kan ruang lingkupnya lebih besar lagi Pak. Guru-guru, ada kepala sekolah, ada komite. Saya masih belum bisa gitu Pak, karena mungkin harus memiliki kompetensi yang lebih baik juga, harus dipersiapkan dengan sematang mungkin. Karena kan nanti ada pertanyaan yang harus saya jawab. Justru wawasan saya harus lebih luas lagi. Kemudian karena belum adanya kesempatan, saya belum diberikan kesempatan, tapi insya Allah bila nanti kedepannya ada kesempatan itu akan saya lakukan dan saya kerjakan semaksimal dan semampu saya. Mungkin cara ibu membuat diri ibu menjadi pemimpin pembelajaran nanti dengan menyiapkan diri, mungkin ya menyiapkan diri seperti sekarang. Ketika nanti ada kesempatan, ibu akan mengambil kesempatan itu dengan dengan potensi yang sudah tergali sekarang ini. Oke, selanjutnya ibu, ini untuk tadi sudah dibahas tadi tentang kompetensi dan lain-lain, tentang pengaplikasian modul 1.2. Nah, mungkin ini sudah sampai di penghujung nih Bu ya. Sudah sampai di penghujung coaching dan mentoring kita. Tapi namanya ciri khas guru penggerak biasanya di penghujung kompetensi atau di penghujung mentoring dan coaching ini ada yang namanya refleksi. Mungkin ibu juga kan sering melakukan refleksi ya dengan siswa ya, di kelas. dengan refleksi dengan siswa, misalkan refleksi apa yang ibu lakukan di kelas? Di kelas mungkin merencanakan tindak lanjut ya Pak, tindak lanjut pembelajaran agar kedepannya berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, ini juga sama nih, tindak lanjut tentang pendampingan hari ini. Nah, tentu ketika kita berdiskusi ada ide-ide baru dari ibu, atau misalkan dari obrolan ini ada ibu ide baru yang bisa ibu terapkan nanti di kelas maupun lebih luas di lingkup sekolah, di lingkup gugus. Kira-kira ide baru apa yang ibu dapatkan dari sesi pendampingan ini? Banyak banget Pak, banyak ilmu yang saya dapatkan, banyak arahan, banyak bimbingan dari Bapak mungkin selaku pendamping pengajar praktik saya. Dari Fasil juga banyak ide-idenya, mungkin saya akan mengevaluasi program-program atau kegiatan ya yang sudah ada di sekolah mungkin Pak, untuk dievaluasi lagi agar programnya berjalan lebih baik lagi. Nah, tentu tidak hanya ibu yang harus diberi masukan gitu ya, karena kita sebenarnya tidak ada batas ya, tidak ada sekat, karena saya juga sebagai pengajar praktik yang bersama ibu perlu juga masukan selama sesi pendampingan, karena saya juga sejatinya belajar ya. Pengajar praktik juga belajar dari hal-hal yang baru. Oh, di SD itu seperti ini, karena saya di SMA ya, lingkupnya di SMA. Oh, di SD ini seperti ini, kita coba diterapkan di sekolah saya tempat mengajar dan lain-lain. Nah, perlu perbaikan juga, perlu refleksi juga. Nah, sama dengan ibu yang saya tanyakan terkait kompetensi. Nah, selama pendampingan ini dalam diri saya, misalnya dalam diri pengajar praktik, apa yang memang sudah baik yang sudah saya lakukan, bisa ibu utarakan. Apa hal yang memang dalam diri saya selama mendampingi ibu dan rekan-rekan kita selama 1 bulan yang memang perlu perbaikan. Jadi apa yang sudah baik yang sudah saya lakukan bisa diutarakan. Terus apa yang memang perlu perbaikan dalam diri saya, ibu juga bisa utarakan juga. Paniken alhamdulillah kalau menurut saya sangat baik ya Pak. Paniken selalu memberikan arahan, masukan, dan juga ada nih misalkan hari ini harus ada tugas, Paniken selalu mengingatkan, ayo tugas, ayo jangan sampai telat, jangan sampai lewat due date-nya gitu. Kalau misalkan yang tidak baiknya mungkin untuk sekarang alhamdulillah Bapak mah baik. Ya kalau bercanda-bercanda gitu Pak, itu mah sudah lumrah ya Pak ya, sebagai pemanis aja di dalam grup. Tapi untuk sejauh ini alhamdulillah Pak, PP saya ini cukup baik, mengingatkan selalu terhadap CGP-nya untuk Halo Bu. Ya, mangga. Kalau nggak salah Pak Bagja izin melaporkan juga, saya itu mendampingi itu
banyak yang kelahiran 90-an Pak. Oh. 90-an jadi generasi muda ya. Ada Bu Indri yang 96, lebihnya juga 92, 94 gitu, mungkin yang Bu Sri ya yang gitu Pak. Jadi sisanya generasi Gen Z mungkin ya. Gen Z. Maka ciri khasnya gini Gen Z. Jadi mendampingi guru-guru yang calon pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Jadi di grup itu agak rame gitu ciri khas. Kalau Pak Bagja mungkin berpengalaman membidangi anak-anak SMA dan anak-anak SMK mungkin ya. Ciri khasnya seperti ini, rame tapi alhamdulillah tugas-tugas itu terselesaikan. Ya, tepat waktu. iya. Jadi grup itu memang rame dari membahas penampilan ketika lokal Pak. Ya, dari baju gitu Pak, kita baju mau warna apa gitu, kerudung warna apa. Tapi alhamdulillah Pak itu menjadi pemanis lah dari program CGP ini, karena kan serius banget juga nggak boleh ya Pak. Ya. Kita harus enjoy, harus menikmati setiap momennya. Dan saya juga karena mungkin perempuan, banyak perempuannya mendampingi 6, jadi kebagian milih kerudung Pak. Gitu, meskipun saya tidak pakai kerudung, tapi kebagian milih kerudung itu mungkin suka-sukanya Ya. karena sejauh ini belum ada duka ya Bu ya? Belum ada Alhamdulillah. duka, tugas mungkin terlaksana dengan baik. Ya. Sering sharing juga dengan sesama rekan CGP ya Pak. Ada Bagus juga sih Bu, betul, karena kan di balik tugas CGP yang luar biasa iya, sudah ada dudet Iya. kan. Nah, itu menjadi ya pemanis Pemanis. lika-liku. Iya, gitu. Mungkin untuk sesi ini, sesi dari saya mungkin ya, saya akhiri. Terima kasih Bu Sally sudah memaparkan dengan baik, mulai tadi tentang ekosistem sekolah, apakah mendukung. Kebetulan Pak mendukung sekali dari kepala sekolah dan rekan-rekan. Bukti dukungannya itu seperti apa? Seperti yang Bu Sally katakan. Kepala sekolahnya juga ikut hadir ketika lokal orientasi. Kan tidak semua kepala sekolah Pak ya, ya. yang hadir, meskipun diharuskannya memang kepala sekolah, tapi kepala sekolahnya hadir, lalu dukungan dari teman-temannya juga hadir, karena tadi ada feedback yang Bu Sally berikan dalam artian tadi membimbing pelatihan mandiri ya di PMM dan lain-lain. Terus kita sudah mendalami aksi nyatanya sudah terlaksana dengan baik, sampai ke sesi terakhir refleksi, termasuk refleksi untuk saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sally yang sudah memaparkan dengan baik, sudah melakukan refleksi untuk diri sendiri, dan untuk saya alhamdulillah dapat bagian refleksi sudah baik juga. Terima kasih ya, saya ucapkan selamat sudah melewati pendampingan individu yang pertama, meskipun spesial dengan hadirnya Pak Bagja ya, spesial dengan hadirnya Pak Bagja di Monep. Tidak semua ya Pak ya yang beruntung di Monep, tidak semua, tapi alhamdulillah Bu Sally beruntung di Monep. Dan ini pendampingan saya terakhir karena saya melakukan dari hari Sabtu Pak. Dari hari Jumat, bahkan dari awal tanggal 12. Jadi nanti di hari Jumat itu tinggal merefleksikan apa yang dilaksanakan, dan hari Sabtunya loka gitu. Jadi sengaja sudah 6 hari, dan ini si bungsu yang terakhir. Si bungsu yang terakhir. Terima kasih Bu Sally. Mudah-mudahan tetap semangat menuntaskan guru penggerak ini, karena selain keilmuan mungkin ada hal-hal juga yang ingin Ibu dapatkan lebih ya dalam program guru penggerak ini. Titip saya mah tetap semangat untuk menjalaninya. Semoga sekolahnya makin mendukung, dan yang terpenting keluarga dan suami dan anak di rumah sehat-sehat, agar tugas ibu kan ibu mah tugasnya 3 ya, gurunya, istrinya, ibu rumah tangga, calon guru penggerak juga. Nah, semoga sehat semuanya agar yang kita awali kita bisa bereskan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.